Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik ini kita nikmati dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sekaligus mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sama-sama melaksanakan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan tempat terbaik ini menjaga kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga iman Islam kita, dan Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh kita, Nabi yang kita jadikan model hidup kita, dan mudah-mudahan dengan segala kelemahan kita Allah membimbing kita, Allah menguatkan kita dan memberikan kesabaran kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa zikir atau doa sudah kita bahas. Masih banyak keadaan-keadaan yang dirasakan oleh setiap diri kita. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita ini semua tidak luput dari cara Allah memuji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih pada sehat, ya. Tapi orang sehat juga tetap mati. Ya. Jangan sehat keenakan sehat gitu ya. Makanya mending sehat mending sakit kan. Kalau sehat tidak ibadah dengan sebaik-baiknya, lebih baik minta sakit aja. Karena sakit itu insya Allah Allah gugurkan dosa-dosanya. Cuma alhamdulillah juga belum mati gitu ya. Tapi yang sudah kena sakit terus meninggal, alhamdulillah juga. Karena sakit adalah cara Allah menggugurkan dosa, sedangkan mati adalah cara Allah ingin ketemu dengan hamba-Nya. Yang jelas hidup ini akhirnya akan mati, dan mati tidak ada pilihan sudah. Kalau sakit ada pilihan, pengen sehat ya ke dokter yang berobat dan lain sebagainya. Akhirnya sehat. Kalau mati nggak ada pilihan, ya. Kalau sudah mati ya sudah, yang sakit mati, yang sehat mati. Maka semua keadaan ini harus kita kaitkan dengan kita sebagai hamba yang lemah dan Allah yang maha segala-galanya. Jadi memang yang sakit baik, yang sehat baik, yang meninggal baik. Kalau itu kita yakini kehendak Allah.
terdapat keadaan diantaranya mayakul dastas'aba alaihi amran. Doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita menghadapi kesulitan dalam urusan. Apa yang dikatakan Rasulullah ya Ibnu Sinni an Anas, anna Rasulullah kana idza khafa qauman Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan, ya, tidak ada kemudahan kecuali Engkau jadikan keadaan itu mudah. Wa anta taj'alul husna, dan Engkau sudah menjadikan kesedihan, ketakutan, idza syi'ta sahla. Tapi keadaan yang terjadi yang kita tidak sukai itu, kalau Allah menghendaki menjadi kemudahan, maka menjadi mudah. Jadi kita serahkan keadaan apa yang terjadi itu hanya kepada Allah. Jadi kalau apa yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian yang memberikan senang kepada kita di dunia, kebahagiaan di akhirat. Makanya bila sedih, bila ada kesulitan, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, ruya an sini an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yamna'u ahadukum idza asur alaihi amrun ma'isyatihi ayyakula kharaja min baitihi. Kita dalam kesulitan, kemudian kita merasakan kesulitan itu, apa kata Rasulullah? Ma yamna'u ahadukum idza asra alaihi amru ma'isyatihi. Tidak ada yang menghalangi seseorang ketika dia sedang menghadapi kesulitan dalam hidupnya, kecuali ketika keluar dari rumahnya. Sekarang kan di rumah saja gitu ya. Ini ketika kita mendapatkan kesulitan lalu kita keluar dari rumah, apa yang diajarkan Rasulullah? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Dengan namamu ya Allah, atas jiwaku dan hartaku dan agamaku. Tiga ini, jiwa, harta, dan agama ini menjadi kekuatan hidup kita. Bisa saja dalam perjalanan kita ini nyawa kita hilang, harta kita hilang, agama kita juga hilang. Kita serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, nafsi wa mali wa dini. Allah yang bisa melindungi. Allahumma raddini bi qada'ik. Ya Allah, jadikanlah saya ini ridho dari keputusan Engkau. Jadi kalau sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Memang apa yang disenangi oleh Abu Darda ini jarang disenangi oleh kita. Abu Darda sahabat Rasulullah itu senang kepada tiga hal. Satu, sakit. Dua, miskin. Tiga, mati. Ada yang senang Bapak? Tiga ini. Sakit, ya, kemudian miskin, sama mati. Kayaknya nggak ada yang senang ya. Maunya maunya kaya, maunya bahasanya bukan nggak mau mati, matinya ntar aja dulu. Ya, Abu Darda
saudara senang. Maka dari tiga ini hikmahnya luar biasa. Ya, sudah tentu ini kaitannya dengan keimanan kita. Orang beriman itu sakit, ya. Orang beriman sakit, dia senang dengan sakitnya, maka insya Allah menyebut nama Allahnya lebih banyak. Atau bisa jadi orang biasa-biasa saja imannya, tapi begitu sakit bisa jadi. Maka ada istilah Allah rindu suara hambanya. Waraddini biqada'ik, ya Allah jadikan aku ini ridho dari segala keputusan Engkau ya Allah. Wa barik li bima qadara hatta la yuhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Dan berikanlah keberkahan kepada kami, ya, bima qadar, dari yang sudah ditentukan. Maka semua harus diterima dengan alhamdulillah. Hatta la yuhibba ta'jil ma akharta wa la ta'khir ma ajjalta. Sehingga ya Allah, kami tidak ingin sesuatu yang Engkau sudah akhirkan, kami ingin segerakan. Sudah, yang sudah terjadi terima. Ya kita boleh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Tapi keadaan ini belum selesai, sudah tetap kita terima. Ya. Karena lagi-lagi tetap harus kita akui, kita yakini semuanya ada hikmahnya. Wala ta'khira ma ajjalta, agar kami juga tidak tidak mohon kepada Allah untuk diakhirkan, padahal ini akan diselesaikan. Maka tinggal kita ini seperti apa juga memahaminya. Karena semua ini adalah dalam rangka perbaikan manusia. Jadi orang itu sakit, Allah gugurkan dosa-dosanya. Insya mati itu bukan matinya apa yang menjadi takut sebetulnya. Yang menjadi takutnya itu adalah ketika sakaratul maut. Kalau sudah selesai sudah tinggal kembali kepada amal. Sedangkan sakaratul maut itu kenapa sakit? Sebetulnya Allah ingin, Bapak hadirin sekalian, Ibu hadirin sekalian, Allah ingin akhir perjalanan hidup kita ini bersih. Makanya sakit itu dalam rangka pembersihan sebetulnya. Cuma apakah keadaan ketika sakaratul maut itu kita merasakan seperti apa? Ini saya nggak bisa menjelaskan, saya punya pengalaman soalnya. Ya, tapi yang jelas ketika sakaratul maut itu orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini sering saya jelaskan. Karena orang takut mati, walaupun ujung-ujungnya mati juga. Jadi kalau diilustrasikan, orang lagi sakaratul maut itu sebenarnya ramai. Malaikat pada turun, kalau kita bisa melihatnya. Lalu malaikat menyampaikan kepada kita yang sedang sakaratul maut itu adalah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Masya Allah. Dalam keadaan sakaratul maut, ya, kita akan didatangi oleh para malaikat. Lalu malaikat menyatakan kepada kita, jangan takut, jangan sedih. Di sini kenikmatan yang disebut kenikmatan mengakhiri kehidupan. Wa abshiru bil jannah, diberikan kabar gembira, tempat kamu itu surga. Syaratnya Bang, pamankan
kalau mau ketemu dengan Allah syaratnya cuma satu, beramal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah doa orang yang punya utang. Ya. Karena utang itu bukan beban dunia, beban akhirat. Orang yang mati syahid, Pak, mati syahid gara-gara punya utang gak bisa masuk surga. Ya. Jadi kita ini memang orang-orang yang sedang berhutang. Makanya banyak-banyak doa ini. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ruwiyat Tirmidzi wa hasanahu an Ali radhiyallahu anhu ana mukatiban ja'ahu faqala inni ajiztu an kitabati fa'inni, bahwa ada seorang hamba mukatab itu hamba yang kata tuannya, kalau kamu mau bebas bisa kamu bebas, tapi bayar, kira-kira gitu. Itu sudah dijanjikan oleh tuannya. Datang kepada Rasulullah, faqala, ya Rasulullah, aku dalam keadaan sulit, dalam keadaan lemah, tolong aku ya Rasulullah, aku dalam kesulitan. Faqala Rasulullah menjawab, alam alimuka kalimat allamanihinna Rasulullah, mau enggak aku ajarkan beberapa kalimat yang kalimat ini ya diajarkan oleh Rasulullah. Lau kana alaika mislu jabal tuir, kalau saja hutangmu sebesar gunung, ini namanya gunung Suir. Andaikan hutangmu itu sebesar gunung, illa adahullahu anka, dan kalau kamu baca kalimat-kalimat ini, walaupun hutangmu sebesar gunung, ya Allah akan selesai hutangmu. Masalahnya Pak, ada orang yang kadang-kadang berhutang memang niat kagak bayar. Ya, berpikirnya bukan mau bayar. Kalau berpikirnya bayar, insya Allah dengan kalimat ini, apa yang dikatakan? Qul, katakan, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang Engkau halalkan. Cukupkanlah aku dengan yang Engkau halalkan. Min haramika, dari sesuatu yang haram. Dalam hidup ini kan terjadi ya, di depan mata kita ada yang halal, ada yang haram. Kadang-kadang yang haram ada banyak kan lagi. Ya, yang halal dikit, yang haram banyak. Milih yang mana? Ya, kesempatan yang haram aja dulu. Ya, Allahumma qini bihalalika an haramik. Ya, ya Allah cukupkan saya dari yang Engkau halalkan daripada yang Engkau haramkan. Karena bisa jadi dalam kehidupan keseharian kita ini yang halal ada, yang haram ada. Nauzubillahi min dzalik. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dan ya Allah, aghnini itu bisa diterjemahkan kayakan atau cukupkan. Ya, cukupkan aku ya dari apa yang Kau berikan, dan aku tidak membutuhkan pada selain Engkau. Jadi tetap aja doa ini kekuatannya adalah kita meyakini apa yang sedang terjadi pada kita ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Seluruh keadaan sudah tentu ada ikhtiar, ya, ada ikhtiar. Ini salah satu doa ketika kita punya hutang. Karena memang ada juga orang yang harus pinjam. Karena saya tanya, antara Bapak memberikan sedekah dengan orang datang kepada kita dia pinjam uang, mana yang didahulukan?
Orang yang minta sedekah gitu kan, dengan orang yang datang pinjam uang. Mana dahulukan? Yang pinjam uang. Karena orang pinjam itu sebetulnya sudah tidak ada jalan lain kecuali dia Kalau orang minta sedekah bisa iya, bisa tidak. Banyak kan ada orang yang minta-minta itu, ternyata dia duitnya banyak. Ini perbandingan saja. Tapi kalau ada orang yang minta sedekah, ya kasih silakan saja. Tapi orang yang kalau sudah bicara minjam, memang tidak ada jalan lain kecuali dia minjam, dan dia tidak mau minta sedekah. Ya, maka orang yang minjam tidak. Jadi kalau ada orang datang minjam sama bapak gitu kan, kapan kamu mau bayar? Tetap ditegesin Pak. Insya Allah Pak Haji bulan depan saya bayar. Bulan depan gak datang lagi. Biasanya begitu ya. Tapi bisa jadi dia datang, ya Allah Pak Haji mohon maaf, janji saya mestinya hari ini saya bayar, saya belum punya. Nah, ketika itu ya sudah, tidak apa-apa. Terus apa bayarnya? Bulan depan. Andai kan bapak pinjamin misalkan 300.000 lah gitu ya, ya sudah bulan depan. Dengan menangguhkan waktu itu tadi, ya, itu bapak sudah bersedekah 300.000. Makanya orang minjemin itu ada dua, sedekahnya dapat, nolonginnya dan. Tapi begitu orang minjem, nggak dikasih. Makanya bapak harus punya anggaran. Niatin saja sedekah setiap hari, ya, taruh di laci mana gitu ya. Tiap hari 10.000 atau 20.000. Jadi orang kalau datang, saya pinjam, bahasa pinjam, bisa jadi bayar, bisa jadi ya sudah. Karena itu uang sedekah, ya sudah. Bayar alhamdulillah, nggak bayar alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya duit kalau dia punya utang, tetap aja kata Rasulullah, iyyakum wad-dain fa inna daina humun bilail wa mazanatun binah. Jauhilah akan hutang. Hutang itu sedih di siang hari, gusar di malam. Doanya, ini doanya yang terakhir. Wa qala Abu Sa'id dakhala Rasulullah al-masjid dzata yaumin fa idza huwa bi rajulin min al-ansar yuqalu lahu Abu Umamah wa qala ya Abu Umamah ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Abu Sa'id datang kepada Rasulullah. Rasulullah datang ke masjid satu hari. Lalu dia melihat seseorang Ansor, namanya Abu Umamah. Kata Rasulullah, Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Hei Abu Umamah, saya melihat engkau berada di masjid padahal waktu sholat masih lama. Jadi kalau Dhuhr jam 12, ada orang di masjid jam 10, dia mau ngapain? Ternyata curiga Rasulullah, ngapainnya tadi masjid waktu sholat masih lama? Ya, apa kata Abu Umamah? Kumu lajimatni wa duyun lahiqatni. Saya ini dalam keadaan resah karena hutang saya yang membebaninya. Ya, qala kata Rasulullah, wa alimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammak wa qada anka dainak. Aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Kalau kamu katakan ini, adhaballahu hammak, Allah akan menghilangkan keresahan kamu dan akan membayarkan hutang kamu. Masya Allah. Enteng banget ini Pak, Rasulullah jawabnya. Ya. Qultu bala ya Rasulullah. Masya Allah. Oke, mau saya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya ucapkan? Qul idza asbahta wa idza amsayta. Katakan apabila waktu subuh dan waktu sore, artinya
artinya kalau asbahta itu berarti setelah subuh. Amsaita itu setelah asar. Maka subuh dan asar itu waktu yang luar biasa. Sampai Rasul mengatakan man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat rajin, sholat subuh berjamaah, asar berjamaah, dia akan masuk surga. Itu waktu berat itu. Subuh waktu berat, asar juga sama. Ya. Nah, maka katakan ketika ba'da subuh dan ba'da asar. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa resah dan rasa sedih. Dan aku berlindung kepada Engkau dari rasa lemah dan malas. Biasanya kalau punya utang malas lebih baik. Tapi enggak, teorinya justru dengan hutang dia semangat, katanya begitu. Enggak tahu teori mana yang benar. Tapi justru kalau dia punya utang maka keadaannya menjadi malas. Maka berlindung dari Allah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari rasa penakut dan pelit. Itu pada manusia ada penyakit pelit, makanya minta diobati. Diobatinya sama Allah. Penyakit pelit bahaya. Walaupun dalam teori sufi katanya nggak ada pelit, yang ada tamak. Apa bedanya pelit sama tamak? Hampir sama sebetulnya ya. Kalau pelit kan nggak ngasih orang, kalau tamak sama juga, orang nggak dikasih. Ya. Wa a'udzubika min ghalabati dain. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari banyak hutang. Kalimatnya jelas. Ghalabati dain, banyak hutang. Wa qahri rijal, ya, dan dengan kerasnya orang kepadaku. Qala fa'atu dzalika fadhaballahu hammi wa qadha anni dain. Dikatakan setelah Rasulullah mengajarkan kepadaku doa tadi, ya, aku lakukan setiap ba'da asar dan ba'da subuh, betul Allah hilangkan kesedihanku dan Allah bayar hutang. Masya Allah. Ya, jangan digampangin hutang. Ya, apalagi tadi sampai dikatakan orang mati syahid saja kalau punya hutang nggak masuk surga, apalagi kita nggak jelas. Ya, maka kalau main-main dengan hutang hati-hati. Tapi kalau sudah memang punya hutang karena apa tadi? Kondisinya harus punya hutang, ya sudah. Doa inilah yang akan menyelesaikannya karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sekali lagi ini beberapa doa yang dalam kondisi tertentu walaupun mungkin Bapak tidak hafal doanya, tapi singkatnya adalah semua urusan kalau kita serahkan kepada Allah, ya, insya Allah Allah akan selesaikan. Jangan justru cari jalan selain jalan Allah. Ya, jangan kita mencari jalan untuk menyelesaikan keadaan yang terjadi pada kita. Kita cari jalan selain Allah, tidak akan selesai. Mungkin selesai kelihatannya, tapi di akhirat bisa jadi belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.